Teman-teman, bagian 5 ini tentang kebijakan ekonomi dan ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka itu suatu negara yang melakukan kerjasama atau hubungan ekonomi dengan negara lain, biasanya dengan ekspor impor atau kerjasama, teman-teman. Gitu. Di sini aku akan membahas secara singkat-singkat aja. Kalau mau teman-teman mau cek teori mendalamnya, bisa lihat pembahasanku yang pertama, pembahasan TREO 1 kalau nggak salah. Kita masuk ke nomor 10 dulu, teman-teman. Di sini, setiap bank menerapkan prinsip kehati-hatian, berhak mengenal dan mengetahui identitas nasabah, perlu mengetahui karakteristik, kemampuan membayar angsuran, modal yang digunakan, jaminan yang diberikan. Nah, ini pertimbangannya adalah untuk apa, teman-teman? Ini tujuannya untuk yang menghindari kredit macet. Kredit macet itu adalah ketika bank meminjamkan uang ke nasabah, tapi nasabah itu nggak bisa bayar utangnya, gitu. Maka harus diseleksi tuh, teman-teman, mana yang kira-kira orang ini bisa bayar atau enggak, gitu. Menggunakan syarat 5C atau 6C gitu. Syarat-syarat kredit, teman-teman, yang ada karakter, collateral, capability dan sebagainya. Tuh. Tujuannya kredit selektif ini adalah untuk menghindari kredit macet. Untuk nomor 11, pemerintah membangun jalan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Utara untuk mempermudah mobilisasi penduduk sehingga dapat menggerakkan perekonomian di Kecamatan Seko. Masyarakat Seko diharapkan dapat dengan mudah menjual hasil pertanian ke pasar yang lebih besar. Nah, ini kebijakan ada pembangunan jalan agar masyarakat itu bisa jualan, teman-teman. Berarti tujuan dari peran kebijakan ini apa? Untuk mendorong keberlangsungan usaha, teman-teman. Di sini kan ada usaha pertanian ya. Sedangkan mereka sedang kesulitan karena nggak ada jalan gitu. Maka dengan adanya jalan ini diharapkan dapat mempermudah keberlangsungan usaha karena orang bisa jualan, intinya gitu. Dia jadi bisa jualan hasil pertaniannya. Itu, teman-teman. Itu tujuan dari pembangunan jalan ini, tujuan dari kebijakan fiskal ini itu. Kalau yang A, pemerataan distribusi pendapatan bukan, teman-teman. Tujuan utamanya bukan pemerataan pendapatan, tapi gimana cara masyarakat ini bisa jualan, intinya gitu. Kalau yang C, mengatasi kenaikan harga barang bukan juga. Yang D, kesempatan kerjanya nggak makin luas, teman-teman. Mereka cuma memperluas pasarnya aja, tempat jualannya aja yang diperluas. Tenaga apa? Kesempatan kerjanya, lapangan kerjanya tetap. Kalau yang E, menarik investor asing, nah ini juga malah enggak gitu ya. Itu nomor 11 yang B. Nomor 14, kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga Bank Indonesia. Ini operasi pasar terbuka, teman-teman. Ini udah pasti. Operasi pasar terbuka itu kaitannya dengan jual beli surat berharga. Surat, surat-surat. Kalau diskonto itu tingkat suku bunga. Kredit selektif ini kaitannya sama pinjaman. Cash ratio itu ini, teman-teman. Jadi bank itu kan bank umum, misalkan BCA gitu ya. BCA ini misalkan dia punya 100 juta, duitnya itu ada 100 juta. Nah, ada kebijakan cash ratio ini. Jadi 10, misalkan cash ratio ini 10%, maka 10% uang BCA itu harus disimpan di Bank Indonesia. Jadi BCA cuma bisa menggunakan 90%, 90 juta gitu ya. Itu cash ratio. Kalau moral suasion itu ya imbauan moral, dorongan moral gitu. Misalkan dengan iklan, kalau misalkan kondisi ekonomi lagi inflasi gitu ya, Bank Indonesia kan harus menurunkan uang yang beredar dengan suasi moral, misalnya mengiklan gitu. Ayo, ayo menabung biar uangnya nggak dipakai kan gitu. Itu salah satu contoh suasi moral. Itu 14 ya, teman-teman. 17, kebijakan dumping itu kebijakan yang menjual barang yang sama ke luar negeri dengan harga lebih murah. Alasannya apa? Nah, barang itu dijual, misalkan Indonesia produksi tempe ya, teman-teman. Tempe ini di sini harganya 5.000. Tapi kita jual di Malaysia harganya 2.000. Tujuannya apa? Untuk mempromosikan barang ke pasar internasional, teman-teman. Gitu. Ya biar orang luar mau beli. Kalau yang A, mengurangi impor, enggak juga. Karena kita kan itu kaitannya sama ekspor bukan impor ya. Kalau B, meningkatkan ekspor dan menghabiskan stok barang dalam negeri. Kalau mau menghabiskan stok, nggak perlu dengan dumping toh, teman-teman. Ya dijual aja dalam negeri. Kalau yang C, mengurangi ketergantungan terhadap barang dari negara lain. Nggak ada kaitannya karena kita ekspor bukan impor. Yang D, meningkatkan pajak impor pemerintah, nggak ada karena kita ekspor. Jawabannya yang E. Nomor 20,
Ini harusnya udah paham ya, udah diulang berkali-kali di geografi maupun PKN, sejarah juga ada. Pemerintah Indonesia dan Jepang bersepakat saling menukar hasil produksi. Karena cuma ada dua negara, berarti bilateral teman-teman. Itu kan dua, jadi bilateral antara dua negara. Kalau multilateral beberapa negara, regional itu dalam satu kawasan, antar regional itu kawasan satu dengan kawasan lain. Kalau internasional itu tanpa batasan kawasan, gitu teman-teman. Contohnya wis, contohnya regional ini ASEAN, APEC, Uni Eropa, NAFTA, gitu. Multilateral ini sebenarnya sama dengan internasional sih teman-teman. Misalkan PBB, OPEC, OPEC termasuk OPEC. Kalau antar regional itu misalkan ASEAN dengan Uni Eropa, European Union, nah itu bisa. Jadi antara satu region dan region lain, gitu. 21, negara Eropa lebih senang mengimpor kayu lapis dari Indonesia dibandingkan memproduksi sendiri agar lebih efisien. Berarti perdagangan internasional bermanfaat untuk ya yang A teman-teman, menghemat biaya produksi. Di sini kita tahu bahwa kalau produksi kayu lapis di Indonesia itu lebih efisien, lebih murah daripada di Eropa. Maka orang Eropa ya impor aja di Indonesia gitu, ya lebih murah, menghemat biaya produksi. Gitu teman-teman. Ini nomor 30 kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang ekspor dan impor. Kata kuncinya di sini membatasi jumlah. Membatasi jumlah ini jelas kuota teman-teman. Gitu ya. Kalau dumping itu tadi kita udah pelajari yang menjual di luar negeri dengan lebih murah. Letter of credit itu kaitannya dengan pembayaran ekspor impor teman-teman. Jadi nggak ada hubungan langsung dengan pembatasan ya. Kalau tarif itu biaya tambahan kalau mau ekspor atau impor, subsidi itu bantuan pemerintah gitu. 47, Bank Indonesia mengurangi laju inflasi dengan melakukan perubahan pada tingkat suku bunga bank. Nah, tingkat suku bunga tadi politik diskonto udah jelas. Ya, operasi pasar terbuka tadi surat-surat, cadangan kas minimum itu yang persentase tadi, diskonto itu suku bunga, kredit selektif itu yang sebelumnya lagi, yang kalau mau meminjamkan uang harus hati-hati gitu. Kalau kebijakan fiskal itu yang dilakukan sama pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Di sini kalau Bank Indonesia yang melakukan berarti kebijakan moneter. 48, di perekonomian empat sektor kegiatan ekspor barang jasa menyebabkan ada aliran balas jasa yang masuk dalam negeri. Oke, berarti kita melakukan ekspor lalu orang luar negeri bayar ke kita. Aliran dananya berupa apa? Valuta asing, teman-teman. Kan kita ekspor nih. Karena kita ekspor, orang lain kan bayar. Misalnya kita ekspor ke Amerika, berarti orang Amerika bayar ke kita. Lah bayarnya pakai apa? Ya pakai US dollar. Maka itulah valuta asing, mata uang asing. Dan valuta asing ini akan ditabung di cadangan devisa negara untuk membayar impor. Gitu. Jadi muter terus gitu teman-teman. 50, mana yang kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu yang kebijakan yang kaitannya sama anggaran pemerintah teman-teman. Baik itu subsidi, pajak, pengeluaran pemerintah gitu ya. Dilakukan oleh pemerintah, bukan bank sentral gitu. Coba yang mana? Yang B. Kebijakan fiskal itu ya cuma tentang anggaran teman-teman. Dari tarif tarif pajak atau pengeluaran pemerintah subsidi gitu. Kalau yang A devaluasi ini nggak termasuk ya teman-teman. Kalau yang C sama D itu sebenarnya bank sentral yang melakukan seharusnya. Jadi moneter. Kalau yang E, harga maksimum ini juga kaitannya bukan sama anggaran ya, maka bukan. 53, ada penjualan sertifikat Bank Indonesia. Kebijakannya disebut kebijakan apa? Ini kebijakan operasi pasar terbuka. Jual beli surat berharga. Ini. Jadi perlu dipahami ya teman-teman karena muncul terus dan kita nggak akan tahu yang muncul yang mana. Itu tadi ada operasi pasar terbuka, kredit selektif, kas minimum, diskonto, ada suasi moral juga. Itu untuk yang moneter. Kalau fiskal ada pajak dan subsidi atau pengeluaran anggaran gitu. 67, yang tujuan perdagangan internasional yang mana? Tujuannya. Yang satu, bukan. Yang satu itu pendorongnya ya teman-teman. Yang kedua, mampu meningkatkan kesejahteraan hidup. Ini bisa.
Nomor dua, oke. Karena dengan impor kita bisa memenuhi barang yang nggak ada di dalam negeri, misalkan gitu. Yang empat, adanya perbedaan sosial budaya. Nah, ini pendorong juga, malah pendorong perdagangan internasional. Kalau nomor empat, menambah cadangan devisa dan pendapatan negara dari kegiatan ekspor, ini juga benar teman-teman. Dengan ekspor ya itu tadi, misalkan kita ekspor ke Amerika, orang Amerika kan bayar ke kita pakai dolar Amerika. Dolar itu kita tabung dalam bentuk cadangan devisa, dan juga pendapatan negara kan ya pendapatan dari penjualan barang itu. Betul. Kalau nomor lima, menambah sarana komunikasi, ini bisa tapi bukan tujuan utama perdagangan internasional teman-teman. Ini efeknya, bukan tujuannya. Gitu. Makanya jawabannya yang B, 2 dan 4. Oh, ini ada lagi. Kita kembali ke nomor 55 ya. Pajak pertambahan nilai ya. Ini udah diulang berkali-kali juga. Pajak pertambahan nilai itu pajak dari transaksi barang dan jasa. Kalau yang ini kepemilikan tanah dan bangunan, ini pajak bumi bangunan. Kalau B itu pajak atas penghasilan tuh PPh. Kalau D pajak barang impor itu eh, tarif impor ya, atau bea, bea impor. Yang E, barang bawah itu pajak pertambahan nilai atas barang mewah BPNBM. Gitu ya teman-teman. 56, kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara. Tadi sudah kita bahas kerjasama multilateral. Nah, ini ada lagi kerjasama sektoral teman-teman. Kerjasama sektoral ini yang dilakukan di sektor tertentu. Contohnya OPEC ini kan di minyak ya. Itu bisa digolongkan kerjasama sektoral. Nomor 5, kerjasama ekonomi antar negara dimanfaatkan Indonesia sebagai tempat apa ini teman-teman? Ini yang paling cocok yang D ya teman-teman, untuk mengenalkan produk dalam negeri ke luar negeri gitu. Dengan ekspor, misalkan kita ekspor batik gitu ya, berarti kan orang luar negeri bisa kenal juga batik. Kalau yang A, menarik investor dalam negeri, ya nggak salah, malah yang di ditarikan investor luar negeri ya. Kalau B, menambah produk impor, jelas salah. C, meminjam uang, juga bukan. Y, memanfaatkan ahli luar negeri, ini bukan tujuan utamanya ya teman-teman. Yang benar yang D. Oke, nomor 58, hambatan dengan membatasi jumlah. Ini membatasi jumlah lagi, membatasi jumlah. Tadi kita sudah belajar kalau membatasi jumlah ini adalah kuota ya. Kalau tarif itu biaya tambahan, embargo ini blokade ya teman-teman. Jadi benar-benar diblokade. Kayak misalkan waktu krisis Teluk Babi, Amerika itu memblokade Kuba gitu. Itu embargo. Kalau subsidi itu bantuan pemerintah, dumping itu menjual produk di luar negeri dengan harga lebih murah gitu. Oke, ini yang terakhir nomor 59. Ini jadi kita menjual produk di pasar negara lain dengan harga lebih murah daripada produksi atau harga domestik dalam negeri untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Ini dumping, teman-teman. Betul. Jadi kita udah belajar juga. Ini teman-teman untuk materi kelas 11 sampai sini. Kemudian akan dilanjutkan di part selanjutnya, ada kita masuk konsep dasar akuntansi dan juga sistem informasi akuntansi. Terima kasih.